Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Hari ini kita ada seri proyek lagi. Proyek kisah dari Deripto ya Kang Surya ya. Dan kita ini akan membawakan kisah mengenai Jelangkung. Ini isengnya orang-orang tukang-tukang ketika lagi ngelembur ya, gak ada aktivitas lain, harusnya istirahat malam malah mainan jelangkung gitu. Kisah ini terjadi di tahun 2010 di salah satu proyek yang sedang dikerjakan oleh Pak Deripto dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana sih keseruan tentang kisah Jelangkung di proyek ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, jadi Pak Deripto waktu itu kan lagi membawa anak buahnya ya, karena sebagai waktu itu dia sudah jadi mandor. Dia membawa anak buahnya untuk mengerjakan salah satu proyek yang mana mereka harus menginap sampai malam. Ya, aktivitas harian mereka ya mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kemudian lanjut lagi hingga jam 10-an malam. Memang kalau orang-orang di proyek aktivitas hariannya ya kira-kira di tahun segitu ya paling kalau malam itu hanya istirahat total, sekedar komunikasi dengan keluarga di rumah yang kebetulan mungkin belum tidur. Beberapa lagi ya paling dengerin musik dari gawai yang dia bawa ya, karena nggak ada hiburan lain, nggak mungkin lah bawa kayak televisi atau apa sampai ke bedeng tempat istirahat gitu. Nah, sementara Pak Deripto ini kan dia membawa beberapa anak buahnya itu sampai harus membuat bedeng-bedeng yang terbuat dari papan triplek biasanya Pak Jack, dengan atap seng. Ukurannya tidak terlalu besar sih, sekitar 4x4. Jadi di situ itu orang-orang itu bisa sampai 5-6 orang tidur bersama di sana. Ya, akhirnya bedeng-bedeng itu memang ada beberapa ya. Pak Deripto dan anak buahnya sampai malam istirahat di sana dan pagi memulai aktivitasnya kembali gitu. Nah, ketika untuk membunuh waktu, ini memang banyak hal yang dilakukan oleh anak buahnya Pak Deripto. Dari beberapa bedeng yang ada, ya mungkin waktu anak buahnya kan cukup banyak ya, dia membawa banyak orang, akhirnya mendirikan banyak bedeng. Di salah satu bedeng itu ada anak buahnya itu yang memang terkenal agak bandel. Ya mungkin sebut saja Iran namanya ya. Nah, Iran ini tukang muda tapi ya dia itu mungkin punya semacam kelebihan atau sesuatu ya. Jadi dia itu bisa merasakan aura makhluk-makhluk mistis yang ada di sekitar sana gitu. Cuman Iran ini karena punya kebiasaan yang agak konyol juga, akhirnya teman-temannya itu jadi di dalam satu bedeng itu jadi punya aktivitas sendiri tiap malam. Karena waktu itu memang mereka sering membuat acara ya kayak bermain-main jelangkung lah, kemudian minta nomor apa, nomor ini, nomor itu, mungkin untuk sekedar mainan togel gitu ya. Ya akhirnya sebenarnya Pak Deripto sudah mengingatkan waktu itu, nggak usah yang aneh-aneh. Pak Deripto sendiri kan sebenarnya juga paham ya hal-hal seperti itu, walaupun tidak sepenuhnya menguasai gitu. Dia itu tahu bahwa di sekeliling situ itu area proyek yang baru ini memang tidak, Deripto bilangnya sih tidak kosongan. Tidak kosongan itu maksudnya tidak lurus-lurus saja. Memang ada tempat-tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Pak Deripto sempat mengingatkan, pokoknya jangan aneh-aneh lah di sini. Kita di sini itu nginap malam itu untuk istirahat, bukan untuk aktivitas lain. Tapi ternyata si Iran dan gengnya yang ada di dalam bedeng ini, salah satu bedeng ini, dia itu ya punya kegiatan lain di malam hari. Nah, akhirnya dia dengan peralatan seadanya ya, dari kayu-kayu yang tersedia di situ kan cukup banyak. Terus juga
dari kain-kain bekas dia pakai di sana, terus bagian atasnya entah mungkin dibuat dari entah tempurung kelapa atau benda lain. Ini Pak Diripto nggak jelaskan, yang penting menurutnya itu si Iran ini sudah bikin boneka-boneka dari kayu gitu, dan itu juga banyak papan triplek bekas di sana dan itu sebagai tulisan dan angkanya gitu. Ya akhirnya hari itu menurut kisahnya itu si Iran ini ya iseng-iseng dengan beberapa temannya, mereka mainan boneka jelangkung itu sampai tengah malam tertawa-tawa sendiri, berteriak-teriak ketakutan sendiri. Ya karena katanya boneka itu bisa bergerak sendiri sih, dan katanya yang bawa itu berat banget ini ternyata. Ya ibaratnya banyak orang yang mungkin sudah tahu jelangkung tapi baru kali ini main jelangkung lah. Jadi mereka itu berteriak-teriak antara ketakutan dan kegirangan itu bergabung menjadi satu. Dan itu sesuatu yang sangat seru kata mereka. Ya akhirnya aktivitas membunuh kesepian di malam itu seperti itu Pak Jack, yang dilakukan oleh Iran dan teman-temannya. Sampai tidak sengaja salah satu temannya itu mungkin ya ikut-ikut mainan togel atau apa gitu ya. Dia itu dapat satu nomor gitu, walaupun nilainya nggak banyak, tapi itu sudah menjadi kegembiraan tersendiri bagi salah satu kuli atau tukang yang satu kamar dengan Iran itu. Ya heboh lah mereka pagi itu. Jadi satu geng itu benar-benar ya antara bahagia dan tidak percaya bahwa apa yang mereka iseng-iseng hari itu juga berhasil gitu. Pak Diripto sempat mendengar, dia pun menegur. Ya ibaratnya kalau kita kesini nyari kerja, ya sudah kita kerja aja. Kita kesini jauh-jauh sambil menginap, sambil lembur, itu kan niatannya kerja. Ya kalau misalkan kalian nyari dalam tanda kutip rezeki dari hal-hal seperti itu, ya nggak usah kerja sama saya. Sempat digitukan, ditegur sama Pak Diripto. Ya anak-anak itu sempat ketakutan sih, karena ya namanya juga banyak orang-orang mudanya ya di kamar itu ya. Jadi takut sama Pak Diripto, tapi malam harinya mereka ya tetap main-main seperti kemarin, tapi ya nggak seberisik biasanya lah katanya gitu. Sampai akhirnya hal itu berlangsung selama beberapa hari ya. Meskipun tidak tiap malam mereka bermain jelangkung seperti itu, tapi ya temponya kan dikurangi setelah Pak Diripto sempat menegur itu. Ya mungkin mereka entah sambil bermain tiap malam atau bagaimana, tapi menurut prediksinya Pak Diripto anak-anak ini nggak tiap malam. Nah akhirnya setelah agak beberapa lama, menurut ceritanya si Iran ini sama anak-anak itu pengen nyoba lagi yang lebih unik gitu kan ya. Mereka itu mencoba sambil membawa ya entah wewangian, entah apa gitu, itu untuk katanya lebih memancing lagi menurutnya si Iran. Ya sudahlah, akhirnya anak-anak tukang dan kuli di dalam bedeng itu mereka mencoba hal yang baru lagi. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan salah satu temannya ini juga iseng-iseng kok dapat hadiah gitu. Ya siapa tahu kalau yang kali ini iseng-iseng dapat hadiah yang lebih gede lagi gitu. Akhirnya mereka pun seperti biasa mengeluarkan boneka kayu yang dari kemarin mereka simpan di dalam kamar. Terus mereka juga entah dengan doa-doa atau mantra-mantra seperti apa, termasuk dengan itu tadi minyak wangi itu tadi disebarkan di beberapa sudut. Mulailah mereka bermain jelangkung di tengah malam itu, karena memang pada malam itu semuanya kan lagi pada tidur ya. Jadi mereka sambil berbisik-bisik, sambil tertawa-tertawa, tersenyum lirih itu mainan. Ya wajar lah, namanya tukang-tukang muda ya, anak-anak muda kuli itu ada aja aktivitasnya. Akhirnya ketika mereka sedang larut ke dalam permainan, memang terasa sangat berat. Tapi beratnya ini kok nggak kayak kemarin ya. Sempat ada yang berbisik-bisik, iya ini agak beda. Tahu-tahu berat seperti ada beban yang sangat luar biasa gitu, tapi setelah itu kayak ringan. Terus balik lagi, jadi gerakannya boneka yang mereka bawa itu tidak normal gitu. Memang ya mungkin ini sensasinya kata mereka seperti itu. Sampai akhirnya mereka terus coba berkomunikasi tapi tetap selalu gagal. Mungkin kali ini yang datang tidak mau berkomunikasi atau gimana juga enggak tahu ya. Ketika mereka sedang asik terus larut dalam permainan, mereka serius menatap boneka yang ada di tengah kamar bedeng dari triplek itu. Entah kenapa bulu kuduk mereka tahu-tahu merinding semua.
Termasuk si Iran ini malam itu dia nggak seperti hari-hari biasanya. Dia wajahnya terlihat pucat gitu, sampai ditanya sama teman-temannya, Ran, kenapa kowe kok pucat ya? Kenapa kamu kok pucat kayak gitu gitu? Iran cuma diam saja. Dia yang biasanya mengomando, membacakan doa dan mantra itu kok kali ini diam sambil nafasnya itu ngos-ngosan, Pak Jack. Dan saat mereka fokus sama Iran, dari pintu masuk ke bilik itu, di luar kan sangat gelap sekali ya, di dalam hanya diterangi oleh lampu penerangan yang berwarna redup kekuningan itu. Di luar yang gelap itu mereka melihat sosok yang hanya kepala dan pundaknya saja seolah-olah mengintip ke dalam. Awalnya mereka pikir itu adalah tukang-tukang sebelah, kuli-kuli dari kamar sebelah yang melihat mereka lagi main jelangkung. Atau mungkin juga mereka mengira itu mandor mereka Pak Deripto yang negur gitu. Namun apa yang mereka lihat itu benar-benar membuat mereka tercekat semua. Karena sosok yang mengintip itu ya terlihat banget bahwa wajahnya itu pucat, laki-laki ya, wajahnya pucat, terus pakaiannya juga seperti tidak karuan gitu, antara kumal atau kotor, dan kemudian tangannya kan menempel di pinggiran pintu. Tangannya itu sudah tidak seperti tangan manusia, jari-jarinya itu panjang dan kurus gitu. Dan sosok itu menatap mereka itu dengan mata yang hitam seperti tidak bergerak sama sekali, jadi diem kayak patung gitu. Akhirnya karena melihat penampakan seperti itu, dengan kaget dan ketakutan luar biasa, mereka pun langsung berteriak bareng, wah gitu. Buyarlah satu kamar itu, mereka bingung langsung tidur. Ya antara ketakutan dan juga kebingungan, boneka itu terlempar kemana, mereka langsung tidur semua, menutup mukanya di dalam di dalam dekapan tangan dan tas-tas mereka, ransel-ransel mereka, dan nggak ada sama sekali yang berani keluar. Hanya si Iran saja yang ngeliatin sosok yang ada di pintu itu sampai cukup lama. Akhirnya dia membangunkan teman-temannya, sudah nggak ada, sudah pergi gitu. Akhirnya teman-temannya bangun semua ya, karena nggak seperti yang hari-hari sebelumnya ya, kok sampai ada penampakan seperti ini ya. Akhirnya Iran bilang sama mereka, kita stop dulu aja, perasaanku malam ini kok nggak enak gitu ya. Akhirnya mereka pun sepakat, semua segera dikemasi. Mereka ngecek keluar sebentar, ini nanti gara-gara berteriak-teriak tadi ada yang bangun kan juga nggak enak gitu. Setelah mereka ngecek keluar, ya ternyata kondisi masih sepi gitu. Ya sudah wes, kita tidur aja daripada nanti yang lain kedengaran bangun. Lagi pula malam ini sepertinya kok nggak seperti malam-malam kemarin ya, kok kurang beruntung aja sampai ada penampakan gitu, pikirnya Iran. Akhirnya Iran dan teman-temannya itu sepakat istirahat. Ya mereka pun bersiap-siap, ada yang sudah tidur, ada yang masih yang ngeceki mungkin di HP-nya ada SMS atau ada apa gitu. Hanya mereka pun lanjut beristirahat gitu. Dan itu tidak berapa lama, entah mereka sendiri kabarnya tidak tahu jam berapa ya, kira-kira sudah asik larut dalam tidur. Beberapa tukang yang ada di dalam bedeng ini tiba-tiba itu merasa seperti ada gempa, Pak Cek. Mereka ya kaget luar biasa ya. Apakah ini memang ada bencana atau mungkin ada apa? Jadi dalam bedeng itu mereka itu merasa digoyang-goyang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai lampu yang ada di atas itu ikut bergoyang-goyang. Mereka kan biasanya memasang tas-tas dan kayak pakaian mereka untuk aktivitas sebagai tukang kan dipaku di dinding-dinding bedeng itu ya. Itu semua berjatuhan. Terus tas mereka yang dipakai untuk bantal, ada yang disandarkan di dindingnya bedeng, itu juga rubuh. Dan mereka itu anehnya dengan kondisi gempa seperti itu, untuk berusaha bangkit dari tidur itu tidak bisa. Tubuh mereka itu seperti melekat, punggungnya atau tubuhnya itu seperti melekat ke alas tempat mereka tidur. Jadi ketika bedeng itu bergoyang-goyang itu mereka hanya bisa berteriak-teriak, minta tolong, menjerit gitu ya. Kondisinya benar-benar panik. Mereka tidak bisa membayangkan mungkin gempa ini cukup parah sekali ya. Dan orang-orang di kamar-kamar sebelah mungkin juga entah sudah kerubuhan bangunan atau apa. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ulah mereka malam itu sampai
menimbulkan bencana alam yang sedemikian dahsyat gitu. Mereka pun ketakutan dan bayangan mereka akan ya musibah-musibah yang terjadi di daerah-daerah lain itu juga menimpa mereka. Apakah ini nanti ada gempa, bahkan mereka kepikiran walaupun tempatnya jauh dari pantai ya nanti ada tsunami, ada lain sebagainya ya. Mereka ketakutan, dan dalam ketakutan itu mereka ingin meloloskan diri itu sama sekali tidak bisa. Jadi atap mereka itu, bedeng itu sudah sampai berbunyi hampir mau jatuh gitu, mau rusak gitu, keratak, dan seng-seng penutup atap pun juga ribut sekali berbunyi seperti hampir patah atau gimana gitu ya. Mereka terus berteriak dan itu cukup lama sekali, sampai kira-kira 15 menitan lah. Kemudian larut, makin berhenti, mereka pun diam dalam kondisi tubuh berkeringat luar biasa ya, keringat dingin, keringat ketakutan ya. Iran sendiri dan beberapa temannya itu bahkan ada yang tidak bisa bangun berdiri, walaupun 1-2 temannya yang di sebelah ini sudah bisa berdiri. Tapi Iran dan beberapa temannya itu saking takutnya mungkin ya, berdiri itu nggak bisa, akhirnya mereka itu merangkak keluar dari bedeng. Jadi orang-orang itu dengan kaki dan seluruh tubuh gemetaran itu keluar dari bedeng. Ada yang merangkak dari bedeng. Di luar bedeng ya kondisi mungkin hampir sama ya. Tukang-tukang ini juga keluar semua dari kamarnya ya. Anehnya mereka semua ini keluar dari bedeng itu tidak dalam kondisi panik, ketakutan atau mungkin kebingungan, tidak. Mereka semua itu keluar dari bedeng itu justru berkeliling di bedengnya Iran dan kawan-kawan. Termasuk di situ ada Pak Deripto. Pak Deripto, terus ada lagi itu salah satu mandor. Kebetulan di situ kan mandornya kan ada 2 kan, selain Pak Deripto ada lagi mandor di proyek yang sama tapi dia membawa tukang yang berbeda. Ya, mandor ini juga heran melihat anak buahnya Pak Deripto. Dan ketika Iran dan kawan-kawannya keluar dalam kondisi kaki gemetaran, mereka mungkin berpikir nggak ada yang rusak kah, nggak ada yang ambruk kah bangunannya, gempanya seperti itu kok nggak ada yang ambruk. Tapi justru ya orang-orang di sana itu malah jawabannya, ada apa kok ini satu bedeng kok teriak-teriak ketakutan semua, pintunya nggak bisa dibuka lagi dari luar. Nah, mereka pun saling pandang keheranan ya. Akhirnya mereka cerita, barusan ada gempa Pak D, gini. Gempa di mana? Ya ini tadi di kamar ini goyang ya. Lah kita sendiri di luar nungguin kalian keluar kok jerit-jerit di dalam. Pintunya mau saya dobrak juga sayang, tak pikir kalian masih lagi mainan atau apa gitu di dalam. Ya akhirnya mereka cuma saling pandang gitu. Hanya Iran dipanggil sama Pak Deripto. Ada apa sebenarnya? Si Iran pun ya sebagai troublemaker lah istilahnya, karena Pak Deripto tahu ini mulai dari kemarin salah satu tukang ini selalu bikin ulah gitu. Dia bercerita bahwa apa yang dialaminya itu setelah habis main jelangkung ada penampakan, dan entah kenapa di dalam bedeng mereka itu bergoyang seperti gempa. Mungkin mereka berpikir hal yang sama juga menimpa bedeng-bedeng yang lain, tapi ternyata bedeng lain ini justru baik-baik saja. Bahkan berusaha keluar untuk menolong mereka, tapi ya pintunya terkunci dari dalam gitu. Ya, akhirnya setelah bercerita seperti itu, kabarnya Pak Deripto memberi teguran keras lah sama anak buahnya yang dalam satu bedeng itu. Ya ini saya nggak tahu tegurannya seperti apa. Tapi konon menurut setelah kejadian itu si Iran dan anak buahnya ya nggak berani lagi main hal-hal aneh seperti itu. Apalagi Pak Deripto sudah mengingatkan, ya Ran, kamu ini kan sebenarnya sudah paham, kamu ini punya sedikit kemampuan ya harusnya nggak usah lah untuk hal-hal seperti itu. Ngapain saya punya kelebihan bisa merasakan hal-hal seperti itu kok malah buat mainan gitu ya. Kayaknya ada teguran keras dari Pak Deripto khusus pada salah satu anak buahnya ini. Ya akhirnya kejadian itu benar-benar cukup menjadi pelajaran bagi tukang-tukang dan kuli-kuli yang muda itu, termasuk juga buat Pak Deripto Pak Jack, karena dia kan mulai dari sebelum tahun 90-an mulai jadi kuli kan juga banyak kejadian aneh yang dia rekam ya, dan ini adalah salah satunya. Itu bisa untuk berbagi, baik itu untuk tukang-tukang yang masih muda ataupun juga dengan ya sobat pemburu kisah di sini lah. Jadi itu yang dikisahkan oleh Pak Deripto tentang pengalaman anak buahnya yang
usil bermain jelangkung di tengah ngelembur kerja itu Pak Jack? Ya gimana Kang ya, seru dan serem. Ya serem tapi juga Tapi ada serunya Kang Sur. iya. Ya tapi mungkin kalau usil sih, kalau main jalangkung ya apa ya namanya itu, keterlaluan lah Kang. Iya. Kalau hanya cuman usil saja atau iseng aja. Tapi mungkin saya juga nggak tahu Pak Jack ya, apa di tahun-tahun segitu kan hiburan kan nggak sebanyak sekarang ya. Tapi pernah sih Kang Surya, ada salah satu info ya, bahwa dulu jalangkung itu juga sarana permainan sebenarnya awal-awalnya. Iya, Permainan anak-anak. betul. Makanya itu mungkin di tahun-tahun segitu ya. Kalau kita tahun zaman segitu saya mungkin sudah ada MP3 player dan lain-lain. Tapi mungkin kalau ya ini bukan dalam artian ya. Mungkin kan beberapa saudara-saudara kita yang di tukang atau proyek kan mungkin ya dengan keterbatasan sarana komunikasi yang mereka miliki ya cuman hanya bisa dengar musik Pada yang saat mungkin itu ya mungkin pada ada saat satu itu. dua yang punya gawe yang modern dan tapi kan sebagian dari mereka lebih memilih gawe yang sederhana kan untuk dibawa ke proyek daripada hilang gitu loh Pak. Dan parahnya mungkin gini Kang Surya, mungkin kita iseng ya mainan jalangkung. Tapi parahnya arwah yang diundang itu lebih iseng lagi. Nah khawatirnya seperti itu. Ya oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini dan ini ada lanjutannya ya. Karena kita di sini ada seri hantu proyek ya untuk sementara ini ya. Iya jadi Untuk bulan ini Kang untuk Surya. bulan ini kebetulan Pak Deripto sudah berbagi banyak kisah dan sudah kita tata ya. Jadi kapan harus kisah-kisah ini akan dimunculkan, kebetulan bulan-bulan ini kayaknya tepat ini 1 bulan bisa full untuk kisah-kisah proyeknya dari Pak Deripto ini. Jadi tunggu ya nanti untuk episode selanjutnya di hari Minggu nanti kita ada cerita tentang proyek lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.